Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nika Cahyati, dalam mata kuliah pedagogi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidik dan peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan pendidik dan apa yang dimaksud dengan peserta didik? Nah, yang pertama itu pendidik. Apa sih yang dimaksud dengan pendidik gitu ya? Pendidik itu adalah orang yang mendidik atau orang yang memberikan ilmu, orang yang memberikan pengetahuan bagi orang lain secara berkesinambungan ya, secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkala begitu ya. Kemudian ada lagi dalam artian lain orang dewasa yang membimbing anak menuju arah kedewasaan gitu. Nah, ada dua hal di sini yang dijelaskan, yaitu mendidik dan pendidikan. Mendidik itu berarti memelihara dan memberi latihan atau mengajarkan tuntunan gitu ya, memimpin gitu ya, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian pendidikan itu merupakan sebuah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang dalam sebuah kelompok gitu ya, dalam sebuah kelompok atau usaha mendewasakan manusia melalui proses atau cara perbuatan mendidik. Nah, kita bisa membedakan apa sih pendidik dan apa sih guru gitu ya. Kalau pendidik itu sesuai dengan pengertian tadi itu adalah orang yang membimbing, berarti siapa saja gitu. Ada orang tua, ada guru gitu ya. Namun guru itu banyak gitu ya. Guru itu ada dosen gitu ya, ada konselor, ada pamong belajar, ada widya suara dan tutor gitu ya. Itu yang dimaksud dengan guru. Kalau pendidik itu orang tua itu termasuk pendidik kita gitu ya. Nah, ciri-ciri dari pendidik itu apa sih gitu ya? Yang pertama berwibawa gitu ya. Seorang pendidik itu harus berwibawa gitu ya, memiliki wibawa agar apa? Agar dihormati oleh eh, anak didiknya gitu ya. Tujuannya ya sedikit gitu agar si peserta didik kita, anak didik kita itu menghormati kita sehingga apa yang kita ucapkan itu didengar gitu. Kemudian mengenal anak didiknya ya, tentu kita harus mengenal anak didik kita atau peserta didik kita supaya kita bisa mudah memoles atau mengarahkan seorang peserta didik ke tujuan yang lebih baik gitu ya. Kemudian menguasai bidang lebih daripada anak didik. Tentu pengetahuan seorang pendidik itu harus jauh lebih luas daripada anak didiknya. Minimal gitu ya. Kalau peserta didik kita sudah membaca buku hari ini, kita itu seorang pendidik membaca bukunya tadi malam gitu. Jadi satu langkah lebih baik daripada lebih jauh pengetahuannya daripada anak didik kita. Nah, di sini ada kewajiban pendidik dan hak pendidik. Yang pertama kewajibannya merencanakan pembelajaran. Kalau seorang pendidik itu wajib gitu ya, memiliki sebuah perencanaan pembelajaran atau merancang sebuah pembelajaran gitu ya. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Jadi seorang pendidik itu eh, wajib gitu ya bisa meningkatkan kualifikasi akademik. Merencanakan pembelajaran itu dengan membuat RPP gitu dalam sebuah pembelajaran. Jadi rancangan pembelajarannya itu ada, kemudian tujuan pembelajarannya itu jelas gitu. Kemudian ada lagi bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Jangan mentang-mentang dia saudara atau dia lebih cantik atau lebih ganteng jadi kita tidak objektif gitu ya. Kita subjektif gitu terhadap orang tersebut. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada hak pendidik. Hak pendidik ini memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup atau gaji gitu ya. Itu merupakan hak kita sebagai pendidik. Kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan gitu ya. Itu juga hak kita, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi misalnya dengan cara ikut serta dalam kegiatan workshop gitu ya. Kegiatan pelatihan itu merupakan hak kita. Kemudian memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Sarana prasarana dalam pembelajaran untuk menunjang sebuah pembelajaran juga itu merupakan hak kita. Kemudian memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan gitu. Jadi kita sebebas-bebasnya memberikan penilaian asal objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut gitu ya. Memperoleh rasa aman dan jaminan gitu ya. Jadi hak seorang pendidik itu
berhak memiliki rasa aman gitu atau kepastian masa depan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan peserta didik? Nah, di sini ada beberapa pengertian ya. Peserta didik itu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran jalur formal maupun non formal gitu. Peserta didik merupakan siswa atau siswi istilah dari peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kalau peserta didik itu dasar dan menengah ya. Kalau misalnya sudah di perguruan tinggi kan namanya mahasiswa, bukan siswa lagi gitu ya. Itu berbeda sebutannya. Kemudian mahasiswa atau mahasiswi bagi peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi. Nah, beda, bukan peserta didik, bukan siswa namanya, tapi mahasiswa gitu ya kalau di perguruan tinggi. Kemudian taruna pelajar atau calon perwira, warga belajar peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non formal gitu ya. Seperti paket C begitu. Nah, itu juga yang dimaksud dengan peserta didik. Pelajar istilah lain yang digunakan bagi peserta didik dalam pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah gitu ya. Kemudian santri atau peserta didik di lingkungan pesantren. Nah, ada beberapa hak peserta didik, diantaranya yaitu mendapatkan pendidikan agama, gitu ya. Sudah tentu pendidikan agama itu adalah pendidikan fondasi, pendidikan yang paling utama dalam kehidupan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan, gitu ya. Selanjutnya, mendapatkan beasiswa bagi yang seharusnya mendapatkan. Kemudian pindah ke program pendidikan pada jalur yang setara, gitu. Kemudian menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar. Ya, bisa ya menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar. Jadi di sini hak peserta didik itu mendapatkan beasiswa gitu ya, pindah ke sekolah lain namun setara, tadinya kelas 3 kelas 3 lagi. Jangan sampai tadinya kelas 3 menjadi kelas 2 misalnya seperti itu, atau tadinya pendidikannya kelas 2 mau langsung ke kelas 3, tidak seperti itu. Nah, di sini juga ada kewajiban peserta didik atau apa yang harus dilaksanakan oleh seorang peserta didik gitu ya. Yang pertama, menjaga nama norma pendidikan untuk keberlangsungan. Menjaga norma pendidikan untuk keberlangsungan. Jadi harus beretika begitu ya. Kemudian ikut menanggung biaya pendidikan. Nah, itu menjadi tanggung jawab atau kewajiban seorang peserta didik gitu ya, bukan kewajiban pendidik gitu. Kalau pendidik itu menerima gitu, menerima dari yang diberikan oleh peserta didik gitu ya. Nah, teman-teman, itu materi yang saya jelaskan. Jangan sungkan untuk bertanya, silahkan tanyakan saja apa yang menjadi keraguan teman-teman semua. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.